sejahtera bagi kita sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Bu Haja Eli dan saya yang senantiasa mendampingi saya dan keluarga di tengah kesibukan beliau. Bahkan beliau akan pulang ke Pekanbaru. Beliau menyisakan waktunya untuk saya. Terima kasih, beliau akan membalas kebaikan beliau. Itu juga dengan saudara Rahmat Riyadi, managing partner di kantor saya, juga di tengah kesibukan yang ada juga kami masih bisa bersama. Saudara Alfar Al-Wafi, Pak Abdul Hadi, ini juga Pak Abdul Hadi yang sudah tetap bersama saya mensupport saudara Rahmat Rizki juga. Kebetulan ini ada ponakan saya, saudara Raffi, yang juga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara semester akhir. Saudara semua, saya informasikan tadi telah berlangsung pemeriksaan sidang etik terhadap saya, dimulai pukul setengah tiga dan baru selesai kira-kira 10 menit yang lalu. Saya diperintahkan untuk menunggu hasil dari sidang etik, dan posisi saat ini setelah saya diperiksa secara etik juga sedang diperiksa ketua tim Ranlofong di kantor di PN Jakarta Utara, Adinda saudara dari Cumanan SMA. Setelah itu nanti akan dilakukan putusan, diambil putusan oleh Dewan Etik, dihadiri oleh Ketua Umum Bapak Zepri Berkanu SMA, Dr. dihadiri oleh Sekjen Pak Adi Dermawan Dipak Kusuma SMA, dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Bapak Sylvester Matutina, yang kita tahu semua kiprah beliau, yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, dalam hal ini Dewan Etik juga oleh Bapak Irjen Pol, Pak Jenderal Bintang 2 tadi, dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum dan pengurus yang lain. Saya diperiksa secara detail. Izin Bang, semuanya saya sudah uraikan, data-data, fakta-fakta, terutama yang berkaitan dengan persidangan. Dan saya juga menyampaikan tentang dibekukannya berita acara sumpah terhadap saya. Walaupun dalam terminologi bahasa Indonesia, sumpah itu artinya tidak aktif dan dapat diaktifkan kembali. Dan dalam klausul hukum yang kita pahami, belum ada aturan yang menyebut dan atau mengatur bahwa pengadilan tinggi dapat membekukan dan atau mencabut sumpah seorang advokat. Dan itu juga dipertegas oleh Pak Otto Hasibuan, jangankan untuk membekukan dan atau mencabut, untuk mengawasi advokat pun pengadilan tinggi tidak berwenang. Maka dikembalikan kepada organisasi advokat. Saya hanya ingatkan teman-teman semua supaya tidak salah dalam menafsir preskon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam preskon dimaksud disebutkan bahwa saya dibekukan berita acara sumpah dan diberitahukan kepada seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya diketahui bahwa saya dibekukan. Dan kalau ada persidangan, maka bisa jadi ya saya tidak diizinkan. Itu poinnya. Jadi yang namanya pendampingan klien di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, dan atau dan dalam rangka pembelaan hukum non litigasi itu itu masih bisa saya lakukan.
Adapun tentang berita acara sumpah saya di pengadilan, itu pun masih debat mereka. Dan itulah nanti yang saya mohonkan kepada organisasi untuk menyikapinya. Karena ini jelas menurut saya adalah satu sikap yang menurut saya perlu dikoreksi. Tapi yang poin satu saya ingatkan teman-teman bahwa saya tidak benar kalau diberitahu melepas tugas profesi saya. Itu tidak ada. Profesi advokat itu bukan digugurkan dari saya. Nah, mudah-mudahan nanti sidang etik itu tidak menghukum saya berat. Itu doa saya. Dan mudah-mudahan organisasi bisa melihat ini secara jernih dan secara terang benderang. Nah, jadi kita tunggu nanti mereka selesai sidang etik, nanti akan dipanggil media semua dan saya akan dipanggil bersama Pak Ali Cumanan untuk kita dengar. Satu yang saya tegaskan kembali, saya akan patuh dan tunduk pada putusan apapun yang diambil oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, pengurus DPM, jajaran seluruhnya terhadap saya. Apapun yang diputuskan saya akan ikut terkait dengan kejadian dugaan sedikit, saya sebutnya sedikit, keributan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu. Cukup ya, tinggal kita tunggu ya. Ada pertanyaan? Mungkin selama di dalam apa aja Bang yang dipaparkan atau dipertanyakan? Ya, tentulah yang dipertanyakan itu tentang kenapa terjadi ada keributan. Nah, saya ini merasa berdosa kepada seluruh tim hukum saya, terutama Saudara Firdaus. Walaupun itu tindakan yang dilakukan oleh Saudara Firdaus, tetapi itu tentu akibat dari sikap tersebut merugikan beliau. Dan saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Dan tentulah saya sebagai seorang terdakwa di situ, bukan sebagai orang yang sedang beracara, nanti biar dianalisa oleh DPM, maka saya tidak bisa mengontrol secara langsung, karena dia juga spontanitas. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan video yang viral, saya megang meja, terus saya sebut koruptor, saya sebut. Anda harus tahu ya, bahwa lembaga penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, pengacara, polisi, juga banyak oknumnya yang koruptor. Nah, jadi poin yang itu juga tadi ditegas oleh pihak Dewan Kehormatan. Kita lihat bagaimana hasilnya, nanti akan disampaikan. Itu saja poinnya. Okay. Dan di dalam itu tadi ada siapa saja Bang yang ada lengkap. Jenderal ada, Pak Jenderal Pak Adi, tolong tanyakan Pak Adi, Pak Jenderal apa yang di dalam bintang itu? Ibu Jenderal. Ah, sama ibu yang di dalam ruangan tuh Pak Adi, sini. Ini. Jenderal apa Bu? Namanya Dewan Kehormatan kita tuh Bu? Irjen Andar Dewan. Pak Irjen Pol Andar Dewan. Beliau itu pensiunan polisi. Panggilan kami selama ini disebut dengan Pak Irjen Andar. Jadi Pak Jenderal Andar di situ hadir, Pak Sylvester Matutina sudah hadir, kemudian Ketua Umum juga hadir, Sekjen hadir, Waketum hadir, dan fair. Malah sekarang diperiksa itu Pak Lecumanan. Pak Lecumanan itu adalah Wakil Ketua Umum DPM pada nomor 1, tapi beliau diperiksa karena dia ketua tim, diminta pertanggungjawabannya kenapa terjadi keributan itu. Saya sampai bilang, kasihan beliau ini jadi diperiksa gara-gara saya. Tapi Pak Lecumanan itu orangnya fair, dia bilang tidak apa-apa Bang Rasmi, saya akan sampaikan apa yang utuh. Itu apakah ada perdebatan dikit Bang di dalam atau bukan perdebatan, kita malah berani mendebat. Kan mereka pimpinan, saya hanya menjelaskan
mengurai secara utuh apa yang terjadi. Saya tidak mungkin menambahi karena semuanya by data. Saya ditanya, hebatnya Pak Andar itu, Pak Anjar bukan Pak Andar ya, Pak Anjar itu mengatakan bahwa Pak Rasman, saya tanya Bapak pengacara, saya polisi, Bapak salah nggak? Nah, itu kan sedang pertanyaannya Pak. Ya, kan? Salah nggak? Kalau Bapak merasa Bapak tidak bersalah, jelaskan alasan Bapak tidak bersalah. Kalau Bapak merasa salah, apa yang salah yang Bapak lakukan? Kami sudah lihat di video, kami sudah lihat. Sebelum kami mengambil keputusan, to the point aja. Ya saya sampaikan bahwa pertama sidang itu diskors 2 kali. Skor pertama, majelis hakim keluar, kemudian anggota keluar, ketua, anggota keluar, saya menyamperin. Saya samperin Hotman, pegang bahu, saya jelasin. Apa yang Bapak sampaikan, saya sampaikan. Hotman, kita buka-bukaan. Ini sidang peradilan, maksud saya supaya dia mau terbuka. Oke. Apalagi, saya sampaikan. Sidang kedua, setelah dibuka skor, hakim memasakkan diri bahwa sidang tetap tertutup. Teman-teman berontak, saya datang ke depan meja, saya pegang meja. Nah, saya sampaikan, Anda jangan memaksakan diri. Dan saya bilang hakim juga oknumnya ya banyak juga yang melanggar hukum. Dan itu dipotong, diedit. Tapi saksi saya banyak, Bu Ida semua mendengar itu karena suara saya keras. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu karena ketidakpercayaan. Iya, ketidakpercayaan saya dan saya tertekan. Mulai dari awal dan ini karena tertutup akan menurut saya akan datang lagi ruang-ruang gelap seperti yang saya alami. Maaf ya, dalam tanda kedudukan saya di kepolisian dan kenapa jadi P21 di kejaksaan itu saja. Jadi saya jelaskan. Nah kalau di 2 itu saya beritahu saya tangan saya begini, waktu duduk saya jelaskan dengan runut, waktu berdiri saya begini, saya datang dengan Hotman, saya duduk lagi, terus sidang kedua setelah dia sudah pegang meja. Itu yang faktual. Jadi kalau itu ada pelanggaran, saya serahkan kepada pimpinan. 2 poin saja. Ada berapa Ya. pertanyaan Bang tadi di dalam? Ya banyak lah, mungkin kalau dihitung-hitung 20 pertanyaan ada. Ya, oke. Tapi berarti harapan